Berita warga korban akibat proyek underpass yang ada di kota Medan sebelumnya sudah beredar di beberapa media. Tapi hingga saat ini pihak Pemko Medan masih terkesan bungkam dan enggan memberikan jawaban. Proyek underpass kota Medan ini sudah melumpuhkan mata pencarian warga selama 5 bulan lebih karena semua tempat usahanya tertutup bahkan rusak parah. Tampak pintu-pintu ruko milik warga hancur, material lumpur dan sisa coran semen proyek memenuhi lantai ruko. Sebelumnya Leo Sibuya, salah satu warga yang berdampak serius dengan adanya proyek ini, sudah pernah diberitakan, di mana Leo Sibuya mengeluhkan ganti rugi ke 6 ruko miliknya yang rusak parah belum ada sampai saat ini. Leo Sibuya bahkan ada pengakuan terbaru yang mengejutkan. Leo Sibuya mengaku status tanah yang ditempati saat ini adalah tanah warisan dari keturunan kakeknya Hendrik Sibuya sejak tahun 1920-an hingga keturunannya saat ini masih menempati rumah dan tanah tersebut. Awak media juga melihat salah satu bangunan tua yaitu sumur. Menurut pengakuan Leo Sibuya, bangunan sumur tersebut masih asli bangunan Belanda, di mana terlihat sumur tersebut berbeda dari sumur biasanya yang ada di Indonesia. Ukuran sumur yang tidak seperti biasanya ini dengan ukuran diameter 4 meter ini masih terlihat berdiri kokoh di tengah-tengah lokasi rumah Leo Sibuya. Leo Sibuya juga mengaku tentang kepemilikan tanahnya itu masih mengantongi surat kuasa asli dari Belanda yaitu dengan akte van aanstelling Delhi Spoorweg maskapai pada tahun 1930 dan tercatat di Kesultanan Delhi. Leo mengungkapkan kekecewaannya terhadap wali kota Medan Bobi Nasution, di mana sampai saat ini belum menanggapi keluhan warga yang berada terhimpit proyek underpass. Sesuai dengan yang pertama keluhan saya itu, saya mohonlah Bapak Wali Kota memperhatikan kami warga underpass, warga korban underpass Jalan Gaharu, di mana kami kerugian kami sudah terlalu banyak, di mana 6 kios kami sudah hancur Pak. Kami nggak tahu mau dibikin apa. Itu jendela kacanya ada yang pecah, pintu jebol udah berapa itu. Ini sepertinya sudah tidak ada lagi rasa kemanusiaan, nggak manusiawi, tidak ada Pancasila, tidak ada rasa kemanusiaan. Tolonglah Pak diperhatikan Pak. Saya di sini bukan gelandangan seperti di pinggir jalan Pak. Saya udah menjadi gelandangan di rumah saya sendiri yang sudah kami tempatin hampir 100 tahun lamanya Pak. Kami manusia bilang bukan binatang yang... Ya kami di sini Pak, tinggal kami juga bayar pajak Pak. Lengkap kami pajaknya. Sebelum Indonesia merdeka kami sudah di sini. Kami tahu apa yang terjadi di sini. Sebagai buktinya kami mempunyai surat Belanda Pak. Surat Belanda kami punya Pak. Bukan main-main kami tinggal di sini dari MOU. Kami sudah 7 generasi kami meninggal di sini Pak. Kami tidak dianggap sebagai warga negara di sini Pak. Bagaimana ini Pak? Perpanjangan tangan pemerintah Kota Madia yaitu Pemko Kelurahan sendiri tertawa-tawa melihat kami Pak yang bayar pajak ini Pak. Nih, ini surat Belanda kami Pak. Tolong kasihanilah kami Pak. 170 miliar membangunnya. Apakah harus merusak, mengganggu ketentraman, menindas, memiskinkan warga Gaharu ini Pak? Tolong Pak. Saya percaya Bapak Bobi Nasution, Bapak Wali Kota, Bapak pejabat Pemko tidak akan mungkin mau ada keluarganya, bapaknya, orang tuanya, usahanya ditutup, dirusak, dimatikan, dimiskinkan, tidak ada parit, tidak ada apa-apa. Saya percaya itu Pak, siapapun tidak akan ada yang mau. Oleh karena itu tolonglah Pak, kalau memang masih ada Pancasila, masih ada hukum di negara kita ini, tolong kami bantu Pak, perhatikan setidaknya buka jalan keluar kami Pak. Kami sudah kelaparan nih Pak, apalagi yang mau kami jual ini Pak. Saya sangat kecewa kali kalau didiam-diamkan begini, artinya ya sudah, berarti kami memang mau dibinasakan, ya binasakan aja sekalian. Di mana pihak media Boa ID sebelumnya sudah melayangkan surat resmi ke Wali Kota Medan Bobi Nasution tentang keluhan warga yang berada di antara proyek underpass tersebut. Tapi hingga saat ini pihak Wali Kota Medan terkesan masih enggan turun atau menanggapi surat yang sudah dilayangkan oleh tim Boa ID. Leo Sibuya berharap Wali Kota Medan turun melihat langsung apa yang ia keluhkan. Leo berharap ganti rugi 6 ruko miliknya yang saat ini tutup total akibat imbas proyek underpass Kota Medan. Perlu perhatian serius pemerintah pusat, Presiden Jokowi untuk keluhan warga yang saat ini mengeluhkan tidak adanya ganti rugi dari beberapa ruko tempat mereka mencari nafkah tutup total hingga keadaannya saat ini rusak parah. Dari Medan, tim Boa ID melaporkan.